Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasina, kita mulai dengan berita pertama. PPKM level 3 di kota Ambon berlanjut hingga 2 minggu ke depan. Pemerintah Kota Ambon kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro level 3 di Kota Ambon mulai hari ini, Selasa 24 Agustus 2021 hingga 2 pekan ke depan, yakni Senin 6 September 2021. Demikian disampaikan Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi saat memberikan keterangan pers di Balai Kota Ambon Selasa 24 Agustus 2021. Perpanjangan PPKM Mikro ini didasarkan pada Instruksi Wali Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2021 yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021. Pelayanan publik ya, masyarakat yang ada di Ambon ini. Saya betul-betul lagi di era 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama dulu teman-teman, hari ini saya perpanjang lagi PPKM ya, PPKM kita, tetapi dengan persyaratan yang sangat dilonggarkan ya, sangat dilonggarkan. Apa saja yang dilonggarkan? Yang pertama, beberapa kegiatan-kegiatan usaha pada sektor ekonomi itu kita akan izinkan untuk dibuka, baik yang terkait dengan soal hiburan ya, hiburan masyarakat. Kalau orang Maluku Tengah itu saja viral itu saja maupun salah masuk. Sejumlah aturan dilonggarkan pada PPKM level 3 lanjutan di Kota Ambon. Berikut konferensi pers Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi di Balai Kota tadi siang. Teman-teman, hari ini saya perpanjang lagi PPKM ya, PPKM kita, tetapi dengan persyaratan yang sangat dilonggarkan ya, sangat dilonggarkan. Apa saja yang dilonggarkan? Yang pertama, beberapa kegiatan-kegiatan usaha pada sektor ekonomi itu kita akan izinkan untuk dibuka, baik yang terkait dengan soal hiburan ya, hiburan masyarakat. Jadi bioskop akan kita mulai izinkan untuk buka lagi, kemudian karaoke kita izinkan untuk buka lagi, kemudian tempat permainan anak-anak di mall dan sebagainya kita izinkan untuk dibuka lagi, kemudian futsal ya kita izinkan untuk dibuka lagi, termasuk juga dengan fitness ya, kita izinkan untuk mulai dibuka dan beroperasi dengan catatan kapasitas untuk seluruh aktivitas itu kita izinkan untuk mulai dengan 25% ya, 25% kapasitas maksimal yang bisa ya dipakai oleh seluruh ya komponen itu untuk beraktivitas. Ya, kita tetap bersyukur, kita tetap berdoa kiranya kiranya minggu-minggu ke depan ini kondisi akan semakin lagi cooling lagi, supaya kebijakan ini kita akan dorong lagi supaya berbesar, sehingga dari aspek ekonomi juga tidak terlalu berpengaruh ya kepada masyarakat pengguna jasa seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kabar gembira bagi Tribuners warga Kota Ambon yang sekarang ini berada di luar kota dan mau menuju ke Kota Ambon. Pada PPKM level 3 kali ini pelaku perjalanan khusus KTP Ambon tak perlu tes PCR, cukup lampirkan surat hasil tes rapid antigen. Bagi warga yang memiliki KTP Ambon dan hendak kembali ke Ambon, cukup melampirkan surat tes antigen saja tanpa perlu tes PCR. Demikian disampaikan Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi saat konferensi pers di lantai 2 Balai Kota Ambon Selasa siang. Lohenapesi mengatakan meski melakukan perjalanan dari daerah yang melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 dan 4, warga Kota Ambon tak perlu tes PCR. Lanjutnya, syarat perjalanan itu tidak berlaku bagi pelaku perjalanan yang tidak ber-KTP Ambon. Sementara bagi warga Kota Ambon yang hendak keluar tetap mengikuti persyaratan dari kota tujuan. Saat ini PPKM level 3 tetap berlanjut di Kota Ambon hingga 2 pekan ke depan, yakni hingga Senin 6 September 2021.
Beberapa aturan diperlonggar seperti tempat hiburan anak, karaoke, dan bioskop kembali diizinkan untuk beroperasi. Untuk pelaku perjalanan ya. Jadi semua warga Kota Ambon yang memiliki KTP yang mau masuk ke Ambon itu cukup dengan antigen saja. Ya, cukup dengan antigen saja. Jadi yang kita keluarga ada di Jakarta atau ada di Makassar, di mana saja yang mau kembali ke Ambon atau yang dari Tua ke dan mau ke Ambon itu tidak perlu dengan PCR, tapi cukup dengan antigen. Sedangkan para pengunjung atau tamu lain yang masuk ke Ambon bukan ya KTP Ambon itu wajib tetap PCR, ya wajib tetap PCR. Nah, kalau saudara tanya kira-kira kalau berangkat keluar kemana, itu kan tergantung daripada aturan kota tujuan, ya. Tapi buat seluruh warga kota yang masuk, ya yang punya KTP cukup dengan antigen, ya. Nah ini yang saya lupa tadi. Silakan Bu Dewi. Meski belum dapat izin wali kota, sejumlah sekolah di Ambon sudah siap gelar belajar tatap muka. Sejumlah sekolah di Kota Ambon sudah siap menjalankan pembelajaran tatap muka PTM di tengah pandemi COVID-19. Pantauan tribunambon.com Selasa 24 Agustus 2021 di SMP Negeri 14, pihak sekolah sudah menyediakan semua sarana protokol kesehatan yang diinstruksikan. Fasilitas cuci tangan sudah tersedia di dekat pintu masuk sekolah. Selain itu, kursi-kursi di kelas juga sudah diatur sesuai pembatasan maksimal. Menurut Kepala Sekolah SMP 14 Ambon, Sam Duwila, pihaknya sengaja menyiapkan fasilitas tersebut meskipun PTM belum diizinkan. Segala upaya sudah disiapkan kedua sekolah tersebut dan hanya tinggal menunggu izin dari Wali Kota Ambon. Para guru dan tata usaha sekolah juga sudah divaksinasi. Tenaga pendidik yang divaksin juga sudah mencapai 99%. Selain menunggu izin wali kota, pihak sekolah juga sedang menanti vaksinasi untuk siswa selesai. Diketahui hingga saat ini Wali Kota Ambon, Richard Lohenapesi, belum mengizinkan pelaksanaan PTM hingga seluruh vaksinasi terhadap anak selesai dilakukan. Meski sudah dibersihkan, DLHP Ambon akui pembersihan Taman Pahlawan Nasional Maluku tak maksimal. Taman Pahlawan Nasional Maluku yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, sudah dibersihkan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon. Dari pantauan tribunambon.com di lokasi hari ini, pada pagi hari tampak kelima wajah pahlawan yang berlumut sudah dibersihkan dengan cara dikikis. Selain itu, sampah yang berserakan sudah diangkut serta rumput yang panjang sudah dipotong rapi. PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, A.J. Haumase, mengungkapkan, Taman Pahlawan Nasional Maluku itu sering dibersihkan terakhir pada Sabtu 21 Agustus 2021. Namun pihaknya mempunyai kendala yakni taman tersebut belum diserahterimakan dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi ke DLHP Kota Ambon. Sehingga pembersihan Taman Pahlawan Nasional itu tidak dilakukan dengan maksimal. Untuk itu dia berharap dari Dinas PU Provinsi bisa segera diserahterimakan Taman Pahlawan Nasional tersebut agar pihaknya bisa secara rutin dan maksimal membersihkan tempat itu. Sebelumnya pada Jumat 20 Agustus 2021, area Taman Pahlawan Nasional belum dibersihkan. Tampak rumput liar tumbuh menutupi pagar pembatas taman dan lumut menutupi wajah pejuang Maluku yakni Kapitan Patimura, Nuku Muhammad Amiruddin, Karel Satsitubun, Johannes Lemena, dan Marta Kristina Tiahu. Selain itu, kolam di bagian dalam taman juga kotor karena dipenuhi sampah plastik yang berserakan.
Tribunal Studi Banding ke Kota Ambon, DPRD Buton Selatan belajar cara penguatan kapasitas nelayan. DPRD Kabupaten Buton Selatan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Ambon Selasa 24 Agustus 2021 siang. Diketahui para wakil rakyat ini ingin mencari tahu bagaimana cara pengembangan dan pembinaan nelayan di Kota Ambon. Wakil Ketua DPRD Buton Selatan, Pemili Womal, membenarkan hal itu. Menurutnya, mereka memilih Kota Ambon untuk studi banding karena rata-rata masyarakatnya bekerja di bidang perikanan dan kelautan. Mengingat di wilayah Maluku sendiri lebih didominasi lautan yang luas dan dalam dibanding daratan. Dari DPRD Kabupaten Buton Selatan melakukan kunjungan kerja di DPR Kota Ambon dalam rangka terkait kebijakan pemerintah daerah mengenai pengembangan dan pembinaan para nelayan atau di bidang perikanan di Kota Ambon. Itu landasannya yang menyemangati, karena Buton Selatan juga setelah kami melihat dalam bentuk gerak-gerak ini adalah dari lebih besar wilayah lautnya daripada daratnya. Artinya masyarakatnya berpotensi bergerak dalam pengembangan ekonomi mereka adalah bergerak di bidang kelautan. Itulah yang menyiasati kami sehingga kami datang di Kota Ambon untuk diskusi terkait perlakuan pemerintah daerah untuk pembinaan pengembangan kelautan para nelayan kalau bergerak di bidang perikanan. Ayo, Pak. Dan setelah itu kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk kita makan siang bersama. Nanti dari restoran Apung di Batu Rebit kita akan dengan mobil kurang lebih sekitar. Stok melimpah, harga telur ayam ras di Pasar Mardika Kota Ambon mulai turun. Harga telur ayam ras di Pasar Mardika Kota Ambon mulai mengalami penurunan. Turunnya harga telur ayam ras di Kota Ambon sudah dimulai sejak beberapa pekan lalu. Dari pantauan tribunambon.com di Pasar Tradisional Mardika, Kota Ambon, Selasa 24 Agustus 2021, harga telur kembali menunjukkan tren penurunan. Telur ayam ras biasanya ditawarkan sekitar Rp1.900 hingga Rp2.000 mulai turun di kisaran Rp1.700 per butir. Salah seorang pedagang kepada tribunambon.com mengatakan, tren penurunan harga ini disebabkan stok telur yang sangat melimpah. Distribusi dari sentra di Surabaya cukup banyak akhir-akhir ini. Dia mengakui membeli telur dari distributor dengan harga Rp295.000 per ikat dan menjualnya Rp300.000 per ikat berisi 10 rak. Sedangkan untuk penjualan satu rak dihargai sebesar Rp51.000 hingga Rp57.000. Sebelumnya harga satu rak telur bisa mencapai Rp60.000 hingga Rp63.000. Sementara itu harga telur ayam kampung yang dijajakan pedagang masih stabil di angka Rp2.500 per butir. Tribunas penambang emas di Gunung Botak, Pulau Buru ditemukan tewas. Warga sebut almarhum sudah sakit-sakitan. Salah seorang penambang ilegal ditemukan tergeletak tidak bernyawa tidak jauh dari area tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru, Senin 23 Agustus 2021. Jenazah tersebut diidentifikasi bernama Haroto, berasal dari Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Salah seorang warga setempat
Aziz kepada tribunambon.com saat ditemui Selasa 24 Agustus 2021 mengatakan almarhum meninggal saat di perjalanan. Menurutnya pria parubaya berumur 69 tahun itu tewas karena sakit yang dideritanya. Meski tidak mengetahui penyakit yang dideritanya, namun almarhum didapati telah sakit-sakitan sepekan terakhir. Dia menjelaskan setelah almarhum ditemukan sudah meninggal, masyarakat lalu mengevakuasi jenazah tersebut. Sementara itu, menurut cucu dari almarhum, jenazah juga sempat divisum di Rumah Sakit Waikasar dan hasil visum menunjukkan tidak ada tanda kekerasan. Jasad almarhum Haroto kini sudah dimakamkan di TPU Desa Persiapan Wansaid, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru pukul 11 waktu Indonesia Timur, Selasa 24 Agustus 2021. Yang abang tahu saja, kira-kira almarhum itu meninggal faktor apa? Karena sudah punya penyakit dari awal sebelum dia meninggal. Dia sudah memang punya penyakit. Ada sekitar 1 minggu dia sudah merasakan sakit-sakit, cuman orangnya kurang terlalu percaya diri untuk bahwa dia kan sakit. Jadi dia biarkan saja, jadi dia kerja saja. Ketika dia sudah rasa sakit baru meminta turun, padahal tidak sampai di perjalanan di Wamsaid, meninggal di perjalanan. Oh, jadi almarhum Haji Roto ini meninggal dalam perjalanan Ya, turun ke kampung? meninggal dalam perjalanan, masih di jarak 100 meter sama dia punya tempat tinggal di gunung. Kalau kejadiannya Pak, saya tidak ada waktu semasa kejadian. Cuma pas saya ada lewat, orang itu sudah meninggal, tapi saya ditahan dengan teman. Ada ini 1 orang, ada is dia tahan saya, Bapak Mira mampir, ada orang Bugis meninggal. Jadi saya mampir, tapi kebetulan orang itu sudah meninggal. Tidak ada yang mau angkat bawa turun. Orang bilang siapa yang bisa pikul turun ya terpaksa saya bantu karena manusia. Itu saja. Jadi untuk proses turun itu langsung dibawa ke mana Pak? Ke masjid Pak. Ke masjid. Itu Bapak juga ikut? Saya ikut. Sampai selesai dibawakan langsung ke rumah sakit itu? Iya Pak. Di Pulau Buru, kasus perceraian didominasi kasus KDRT dan pertengkaran dengan keluarga. Pengadilan Agama kelas 2 Namlea mendata terjadi peningkatan angka kasus perceraian selama pandemi COVID-19 di Kabupaten Buru. Terdata sebanyak 130 kasus terhitung Januari hingga pertengahan Agustus 2021, dengan rincian cerai talak 36 dan cerai gugat sebanyak 94 perkara. Menurut Kabid Humas Pengadilan Agama kelas 2 Namlea, M. Mirwan Rahmani, jumlah kasus mengalami kenaikan mengingat selama 2020 sebanyak 164 perkara. Dijelaskan penyebab perceraian didominasi kekerasan dalam rumah tangga dan perselisihan atau pertengkaran dalam keluarga. Lanjutnya, angka perceraian di tahun 2021 pada dasarnya relatif tidak menemui peningkatan yang terlalu signifikan lantaran selama pandemi juga dilakukan pembatasan penanganan perkara. Oke, terima kasih. Untuk angka perceraian di tahun 2021 pada dasarnya relatif tidak menemui peningkatan yang terlalu tajam dibanding tahun 2020. Mengingat tahun 2020 itu sebagian perkara banyak yang tidak bisa didaftarkan karena kemarin kita posisi lockdown dan di kantor juga hanya menerima beberapa perkara saja. Tapi di tahun ini karena sudah bisa mendaftarkan seluruh perkara, jadi relatif ada kenaikan di pendaftaran. Tapi secara signifikan tidak terlalu berdampak pada angkanya, karena pada tahun 2020 itu pada Desember 2020 total angka perceraian itu menyentuh 164 perkara. Nah, sementara di 2021 sampai di bulan Agustus ini itu angka perceraian masih menyentuh angka 130. Dan waktu sampai akhir tahun kan masih ada 4 bulan. Jadi untuk peningkatan secara statistik tidak terlalu signifikan. Nah, kemudian yang menjadi penyebab atau menjadi faktor yang orang yang mengajukan perkara di pengadilan itu hampir
tidak ada perubahan, masih sama dengan tahun-tahun yang lalu. Lebih banyak dikarenakan salah satu pihak meninggalkan pihak pasangannya, kemudian juga ada KDRT, kemudian juga ada perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Jadi angkanya sebenarnya secara statistik tidak terlalu signifikan, tapi karena tahun kemarin itu ada penutupan dan tahun ini dibuka seluruhnya, maka ada peningkatan hanya beberapa persentasenya dibanding tahun yang kemarin. 16 tahun tanpa pemimpin, haru biru sambut Raja Negeri Asilulu, Maluku Tengah. Suasana haru dan isak tangis mewarnai kedatangan Raja Negeri Asilulu, Maluku Tengah, Muhammad Risa Falevi Eli pada Minggu 22 Agustus 2021 kemarin. Negeri Asilulu Pesianus Nusa Telu akhirnya bersukacita atas dilantiknya Muhammad Risa Falevi Eli sebagai Raja atau Kepala Pemerintahan Negeri Definitif. Ribuan warga menyambut kedatangan Falevi usai dilantik di Baileo Insinyur Soekarno, Kota Masohi, Sabtu lalu. Warga mengiringi kedatangan Falevi mulai dari pintu masuk negeri hingga ke rumah pribadinya, meskipun diguyur hujan lebat. Abdul Qayyum Eli, salah satu tokoh pemuda, mengatakan setelah tiba di pintu masuk negeri, Raja diantar menuju masjid untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Pelantikan Falevi itu sekaligus memutus mata rantai kepemimpinan penjabat KPN yang sudah berjalan kurang lebih 16 tahun lamanya. Lanjutnya proses penunjukan Falevi sebagai Raja Asilulu setelah mata rumah parentah Eli Lumahatu Lumaupal menggelar musyawarah mata rumah yang dihadiri seluruh anak keturunan Eli Lumahatu Lumaupal. Atas hasil musyawarah tersebut, Tambahdia langsung diserahkan kepada Badan Sendiri Negeri untuk ditetapkan sebagai Raja atau KPN Asilulu. Proses penentuan Raja tersebut baru tuntas setelah penjabat KPN ke-16, Rahmat Eli, menduduki jabatan penjabat selama 1 tahun berjalan. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 24 Agustus 2021. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.